Makanya aye diam-diam aja, karena hujannya kagak ada. Doa pembuka hati. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekeluhan lidahku, agar mereka mengerti maksudku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda semua. Selamat pagi Mujahidah, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mujahid, apa kabar? Baik. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi ayah bunda, selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Halo teman-teman, kembali lagi hari ini, jumpa lagi dengan Bu Arum. Kita hari ini akan belajar tentang tema binatang. Binatang apa ya yang hari ini akan kita pelajari? Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Kenapa kita harus berdoa ya teman-teman? Kita harus berdoa sebelum belajar supaya pelajaran yang hari ini kita terima bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman menjadi lebih pintar. Kita mulai ya teman-teman, berdoa sebelum belajar. Hari ini kita akan mempelajari binatang katak. Tadi Ibu sudah menjelaskan kalau binatang katak hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Kenapa katak bisa hidup di dua alam? Nah, sekarang kita kenali dulu ya. Katak memiliki 4 siklus hidup. Kita mulai ya teman-teman dari siklus yang pertama. Teman-teman tahu tidak ini gambar apa yang di papan tulis? Nah, benar. Ini adalah telur katak. Telur katak ini adalah siklus yang pertama dari katak sebelum jadi katak dewasa ya teman-teman. Ini siklus yang pertama ya. Telur katak ini bisa teman-teman jumpai di air, bisa di dalam kolam, di danau, di rawa, dan masih banyak lagi tempat ya. Telur katak ini dikeluarkan oleh induk katak. Induk katak dalam 1 tahun bisa mengeluarkan telur ribuan ya teman-teman. Banyak sekali ya teman-teman. 1 tahun bisa ribuan telur yang bisa dikeluarkan oleh induk katak. Kita tulis yuk teman-teman, telur hurufnya apa aja ya. Kita tulis ya, telur. Ini adalah huruf T, E, L, U, R. Ya, ini telur. Telur merupakan siklus pertama dari katak. Setelah induk katak mengeluarkan telur, setelah beberapa hari telur ini di dalam air, baik di danau maupun di rawa, telur katak ini akan menetas menjadi berudu. Berudu seperti ini ya teman-teman, bentuknya seperti ikan. Berudu hidupnya di air. Berudu ini siklus kedua dari katak. Berudu ini masih di dalam hidupnya. Berudu ini hidupnya masih di dalam air ya teman-teman. Jadi berudu ini bernafas menggunakan insang seperti ikan ya teman-teman. Seperti ini teman-teman hurufnya. Berudu ini merupakan siklus kedua dari katak. Setelah jadi telur kemudian menjadi berudu berekor. Berudu ini atau yang biasa berudu berekor ya teman-teman, atau yang biasa teman-teman sebut kecebong ya, atau ikan kecil-kecil yang ada di sungai atau di rawa-rawa teman-teman. Berudu ini memiliki ekor di belakang sini. Setelah beberapa hari, berudu ini berubah menjadi berudu berkaki ya teman-teman. Ini merupakan siklus metamorfose katak yang ketiga. Berudu berkaki ini masih bernafas menggunakan insang teman-teman, karena berudu berekor ini masih hidup di dalam air, baik di rawa, di kolam maupun di danau. Setelah 3 minggu, berudu berkaki ini
berubah menjadi kata kecil atau kata muda. Berubah menjadi kata kecil ya teman-teman. Pada usia 8 minggu, beruduk berekor ini berubah atau tumbuh menjadi kata muda. Kata muda ini bernafas menggunakan paru-paru. Jadi insan yang dipakai beruduk berkaki ini sudah tertutup ya teman-teman, berubah menjadi kulit kata ini. Kata yang sudah hidup di darat tadi menjadi seperti ini ya teman-teman. Kata memiliki kulit bintik-bintik seperti ini. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna abu-abu kecoklatan. Teman-teman, kata memiliki kaki 4 setelah dewasa. 1, 2, 3, 4. Makanan kata apa ya teman-teman? Teman-teman ada yang pernah melihat belum? Kata makanannya apa? Ya, makanan kata ada lalat, ada jangkrik, ada ulat, laba-laba, dan masih banyak lagi. Kata cara makannya seperti apa ya? Apakah hanya membuka mulutnya seperti kita, kemudian dimasukkan ke dalam mulut? Tidak, kata cara makannya dengan cara menjulurkan lidahnya untuk menangkap mangsa atau binatang kecil yang akan dimakan. Nah teman-teman, sekian ya pembelajaran dari gua hari ini tentang penjelasan kata. Nah teman-teman, kalau mau melihat kata atau mendengarkan suara kata, teman-teman bisa mendengar atau melihat setelah hujan turun. Setelah hujan turun, biasanya kata keluar dari sarangnya. Nah teman-teman, setelah teman-teman menyimak penjelasan ibu tadi tentang kata, dari hidupnya seperti apa, makanannya apa, sekarang teman-teman kita belajar menulis yuk. Untuk TKA, teman-teman belajar menulis. Teman-teman buka ya buku yang seperti ini ya, buku yang bergambar manggis. Teman-teman buka halaman 10. Teman-teman buka halaman 10 yang ada tulisannya huruf H. Teman-teman silahkan menebalkan huruf H ini. Setelah selesai menebalkan, teman-teman mencontoh tulisan huruf H dari atas ini, ditulis di sini ya teman-teman. Teman-teman tulis sesuai kemampuan teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa, teman-teman silahkan tulis sampai sini. Setelah teman-teman selesai menulis huruf H, teman-teman boleh mewarnain gambar helm, kemudian teman-teman juga warnain huruf H-nya ya. Ibu kasih contoh ya. Setelah teman-teman selesai semua, teman-teman mencontoh huruf H ini di sini ya, di baris yang keempat. Teman-teman selesaikan sampai sini ya. Untuk tugas menulis TKB, teman-teman silakan buka buku yang gambarnya seperti ini sampulnya. Teman-teman tulisnya sesuai kemampuan teman-teman ya. Setelah teman-teman selesai menulis, teman-teman silahkan mewarnain gambar bebeknya ya. Kita mulai yuk teman-teman. Kalau bisa teman-teman menulis latinnya tebal tipis ya, seperti ini. Teman-teman selesaikan sampai bawah ya. Selesai, alhamdulillah. Tugas menulisnya sudah selesai. Ini untuk TKB dan ini huruf H untuk TKA. Nanti teman-teman warnain ya. Setelah tugas menulis selesai untuk TKA, setelah tugas menulis untuk TKA dan TKB selesai, sekarang kita membuat prakarya yuk teman-teman. Hari ini kita akan membuat prakarya tentang siklus kata. Peralatan yang kita butuhkan ada lem, ada potongan kata dari telur, berudu sampai kata dewasa ya, yang kemarin sudah ibu bagikan, dan ada krayon, yang terakhir ada buku gambar. Buku gambar yang ibu bagikan sudah ibu kasih angka ya teman-teman. Di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Kita mulai ya teman-teman.
tugas menempel, mengurutkan, dan mewarnai metamorfosis kata ini untuk TK PAUD, TKA, dan TKB. Sebelum mengerjakan tugas hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah dulu yuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman. Pertama-tama teman-teman masih ingat tidak yang ditempelkan di angka 1 ini apakah telur atau berudu berkaki atau berudu berekor atau biasa kita sebut kecebong atau katak? Ya, yang pertama kita tempelkan telur dulu ya teman-teman. Telur kita tempelkan di angka 1. Setelah itu kita tempelkan yang siklus yang kedua. Apa ya ini teman-teman? Ini namanya berudu berekor atau kecebong. Kemudian ini angka berapa? Ini angka 3. Angka 3 kita akan menempelkan gambar berudu berkaki. Yang terakhir ini ada angka 4 ya teman-teman. Angka 4 ini setelah dari berudu berkaki tadi berubah menjadi apa ya? Menjadi katak dewasa. Sekarang kita tempelkan di angka 4 ya katak dewasanya. 1. Ini tadi di angka 1 ya teman-teman. 1, 2, 3, dan 4. Setelah teman-teman menempelkan seperti ini sesuai urutan angkanya, teman-teman silahkan diberi tanda panah ya. Dari telur tadi berubah kemana ya teman-teman? Apakah menjadi berudu berekor atau menjadi katak? Dari telur berubah menjadi berudu berekor ya teman-teman. Kita kasih tanda panah. Setelah teman-teman tempelkan dan memberi panah, teman-teman silahkan mewarnain dari telur menjadi kecebong, kemudian menjadi berudu berkaki dan katak. Kita mulai mewarnai ya teman-teman. Jadinya seperti ini teman-teman. Baru mewarnain ini hijau campur abu-abu dan katak dewasa ibu mewarnain hijau, kemudian totol-totolnya ibu warnain coklat dan di bawah perutnya sini hijau muda. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Teman-teman bisa mengerjakan dibantu oleh ayah dan bunda. Pembelajaran hari ini baru tutup dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil.